Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait upaya hukum kasasi, melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait upaya hukum banding. Namun sebelum melanjutkan pembahasan upaya hukum kasasi ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait upaya hukum banding. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas upaya hukum kasasi, yang tentunya dalam pembahasan ini kita tidak lepas dari ketidakpuasan para pihak atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh tingkat banding atau tingkat terakhir. Upaya hukum kasasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Upaya hukum kasasi yaitu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan untuk diperiksa dan diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung. Apakah pengajuan kasasi harus langsung diajukan ke Mahkamah Agung? Pengajuan upaya hukum kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui panitra pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan. Pertama-tama, permohonan kasasi dapat diajukan jika perkaranya telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, kecuali perkara permohonan volunter dapat langsung diajukan ke Mahkamah Agung atau dapat langsung diajukan kasasi. Pemohon kasasi pada saat mengajukan upaya hukum harus memenuhi beberapa syarat formil yang sudah ditentukan di dalam perundang-undangan, yaitu di dalam pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sudah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Apa saja syarat formil pengajuan kasasi itu? Pertama, pengajuan permohonan kasasi tidak boleh melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, yaitu 14 hari sejak putusan banding itu diberitahukan kepada pemohon kasasi. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, atau hari Minggu, atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Kemudian syarat formil yang kedua yaitu pemohon kasasi harus melampirkan pernyataan kasasi atau akta kasasi yang sudah dikeluarkan oleh panitra pengadilan tingkat pertama. Kemudian yang ketiga, pemohon kasasi harus membayar panjar biaya perkara kasasi. Dan yang keempat, pemohon kasasi harus melampirkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan pengajuan kasasi. Memori kasasi ini harus sudah diterima oleh kepanitraan pengadilan tingkat pertama paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di pengadilan. Jika penyerahan memori kasasi melebihi batas waktu 14 hari, maka pemohon kasasi dianggap tidak menyerahkan memori kasasi. Kemudian tahap berikutnya yaitu selambat-lambatnya 7 hari sejak memori kasasi diterima, panitra pengadilan tingkat pertama harus sudah memberitahukan memori kasasi kepada pihak lawan, yang kemudian dalam jangka waktu 14 hari berikutnya sejak memori kasasi diterima, pihak lawan harus sudah menyampaikan kontra memori kasasinya kepada kepanitraan pengadilan tingkat pertama. Lalu kepanitraan pengadilan tingkat pertama, baik memori kasasi maupun kontra memori kasasi harus dicatat di dalam register permohonan kasasi dan dibuatkan tanda terima untuk pemohon kasasi dan termohon kasasi. Kemudian tahap berikutnya, dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas permohonan kasasi berupa 1 bundel A, yaitu berkas perkara tingkat pertama dan tingkat banding, dan yang kedua
Bundel B, yaitu berkas permohonan kasasi, harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Bagaimana jika ada persyaratan-persyaratan formil itu tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi? Maka berkas perkaranya nanti tidak akan dikirimkan ke Mahkamah Agung dan panitera harus membuat surat keterangan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Yang kemudian atas dasar surat keterangan panitera itu, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi pemohon kasasi tidak dapat diterima. Yang kemudian penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diberitahukan kepada para pihak. Dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dari paparan tadi, pasti di dalam benak kita tersimpan pertanyaan, kenapa memori kasasi dijadikan sebagai syarat formil di dalam mengajukan kasasi, sedangkan di dalam memori banding tidak disyaratkan dalam pengajuan banding? Menurut saya pribadi, karena apa yang diperiksa oleh hakim banding sama dengan apa yang diperiksa oleh hakim pengadilan tingkat pertama, yaitu fakta-fakta persidangan, sehingga memori banding tidak diharuskan. Sedangkan yang diperiksa oleh tingkat kasasi bukan terkait fakta persidangan, sehingga memori kasasi di situ diharuskan sebagai syarat formil dalam mengajukan kasasi. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tadi, maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap, dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dan atas penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama harus melaporkannya ke Mahkamah Agung. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, kalau bukan fakta persidangan yang diperiksa oleh Hakim Agung, lalu apa yang diperiksa? Di dalam ketentuan pasal 29 dan 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa Mahkamah Agung sebagai judek juris memutus dan membatalkan putusan pengadilan dalam hal pertama, jika pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Kemudian yang kedua, jika pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, jika pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Oleh karena ketiga tugas itulah, Hakim Agung dinamakan judek juris atau hakim yang memeriksa penerapan hukum. Kalau kita cermati, maka ketiga ketentuan ini sangat penting bagi pemohon kasasi untuk diketahui dan dipelajari ketika membuat memori kasasi. Apakah hakim banding telah melampaui batas kewenangannya? Atau apakah hakim banding telah salah menerapkan hukum? Atau apakah hakim banding telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam dapat dibatalkannya putusan itu? Kalau begitu, apakah Hakim Agung sebagai judek juris atau hakim yang memeriksa penerapan hukum dalam memeriksa perkara hanya memeriksa surat-surat saja atau berkas saja yang dikirimkan oleh pengadilan tingkat pertama terkait pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas, atau pengadilan salah dalam menerapkan hukum, atau pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan? Tentunya tidak seperti itu, karena hukum positif telah mengaturnya berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Bila dipandang perlu, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri para pihak maupun saksi-saksi, atau Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara untuk mendengar para pihak dan para saksi. Dan jika Hakim Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara itu, maka hukum pembuktian yang digunakan adalah hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, disinilah hukum positif menentukan bahwa Hakim Agung dapat berperan sebagai judek fakti atau hakim yang memeriksa fakta persidangan. Jadi di sini bahwa Hakim Agung di sisi lain sebagai judek juris, tetapi di sisi lain juga dapat berperan sebagai judek fakti.
atau hakim yang memeriksa fakta persidangan. Dari hasil pemeriksaan hakim kasasi ini, maka akan menghasilkan 3 bentuk putusan permohonan kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi ditolak karena pertama judek fakti telah tepat dan benar. Dan kedua, alasan yang diajukan dalam memori kasasi tidak beralasan hukum, sehingga permohonan pemohon kasasi dinyatakan ditolak. Dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya judek fakti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dan secara yuridis benar. Kemudian bentuk putusan kasasi yang kedua yaitu permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa permohonan pemohon kasasi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Kemudian bentuk putusan kasasi yang ketiga yaitu permohonan kasasi yang dikabulkan. Karena pertama permohonan pemohon kasasi telah memenuhi syarat formil. Kemudian yang kedua memori kasasi dinyatakan benar. Dan yang ketiga judek fakti secara hukum dinyatakan telah salah dalam menerapkan hukum. Dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya judek fakti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang ada di bawahnya dan mengadili sendiri dengan putusan yang tidak terikat dengan putusan pengadilan sebelumnya. Sahabat bilik hukum perdata semuanya, ada di antara beberapa sahabat bilik hukum perdata yang bertanya begini, apakah permohonan kasasi dapat dicabut kembali? Permohonan kasasi dapat dicabut kembali selama perkara itu belum diputuskan oleh Hakim Agung. Namun, karena perkara itu sudah dicabut, maka perkara itu tidak dapat diajukan kembali. Lalu bagaimana jika permohonan kasasi dicabut kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung? Jika perkara permohonan kasasi dicabut kembali sebelum berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung, maka berkas perkaranya tidak akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Di dalam konten-konten yang lalu, banyak para sahabat bilik hukum perdata di antara kita yang menanyakan berapa lama penanganan perkara kasasi di Mahkamah Agung? Kok lama sekali? Ada yang nyampe 1 tahun belum selesai juga. Sahabat bilik hukum perdata semuanya, penyelesaian perkara di tingkat kasasi dan PK berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di tingkat kasasi dan PK. Waktu penyelesaiannya paling lama kurang lebih 250 hari. Itu pun ditambah persiapan dan proses pengiriman berkas di pengadilan tingkat pertama, yaitu selama 60 hari. Jadi tinggal ditambahkan saja waktunya. Dan nanti jika perkaranya sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, putusan dan berkasnya itu akan dikirimkan ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara itu. Dan kemudian nanti putusannya akan diberitahukan kepada para pihak, baik pemohon kasasi maupun termohon kasasi. Sahabat bilik hukum perdata semuanya, inilah pembahasan terkait upaya hukum kasasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.